Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa hamdihi wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu min ba'dih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin. Shadaqallahul 'azim. Nabi Sulaiman mendengar laporan dari Hudhud, seekor burung yang menjadi stafnya, bahwa ia terlambat menghadiri upacara itu karena berhenti sejenak di perjalanan lantaran menemukan ada sebuah kerajaan besar, yaitu kerajaan Saba. Dalam laporannya ia mengatakan bahwa kerajaan itu dipimpin oleh seorang ratu atau wanita bernama Balqis atau Bilqis. Kerajaan besar itu sayangnya menyembah matahari. Yasjuduna lisyamsi min dunillah. Mendengar laporan ini kemudian Nabi Sulaiman mengambil keputusan untuk menyampaikan seruan dakwah dengan mengirimkan surat kepada Balqis. Dan tentu saja yang ditugaskan mengirimkan surat itu adalah dalam tanda petik orang ya, yang telah mengetahui lokasi dan seluk-beluk kerajaan tersebut, yaitu Hudhud. Berangkatlah Hudhud membawa surat Sulaiman, dan ketika surat itu diterima, dibuka oleh Balqis, isinya adalah innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin. Surat ini datangnya dari Sulaiman dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah kalian semua meninggi diri di hadapan aku, dan datanglah kepadaku kalian semua menyerahkan diri. Ketika membaca surat ini, para penjaga dan orang-orang yang berada di sekitar Balqis itu kaget. Mengapa? Karena tidak seperti biasanya sang ratu ketika menerima surat itu kelihatan gagah, tapi hari ini kelihatannya agak panik sedikit. Mengapa panik? Padahal Bilqis belum bertemu dengan Sulaiman, belum melihat wajah Sulaiman, baru membaca suratnya. Ternyata yang membuat Bilqis gemetar tubuhnya itu adalah isi surat, terutama mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini dia. Baru dia membaca bismillah sudah gemetar. Oleh karena itu kemudian Bilqis berinisiatif untuk tidak melayani isi surat yang terkesan keras, kasar dan menantang itu. Menyerahlah kalian, bergabung dengan kami. Pasukan Balqis dikenal sangat hebat. Sehingga mereka mengatakan, nahnu ulul quwwati wa ulul ba'sin syadidi wal amru ilaik fanzuri madza ta'murin. Kami ini adalah pasukan yang memiliki kekuatan yang besar dan senjata yang lengkap. Perintah di tangan Paduka Ratu.
coba pikirkan apa yang akan Anda perintahkan pada kami semua. Kalau harus kami serang, kapanpun kami berangkat. Kalau kami harus perang, kapanpun kami siap. Ini semangatnya pasukan Balqis atau kaum Saba. Nah, lain hanya dengan Balqis yang telah membaca surat Sulaiman. Dia semakin lama semakin takut. Dan akhirnya dia ngambil kebijakan, ba inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fa'adratun bima yarji'ul mursalun. Aku ingin mengirimkan surat hadiah kepada Sulaiman, dan tunggu nanti apa yang dibawa kabar oleh apa kabar yang dibawa oleh para utusan kami di sini. Jadi ditantang perang, ditantang menyerah, Balqis malah mengirimkan hadiah. Ketika hadiah itu sampai, apa Sulaiman senang? Tidak. Apa Sulaiman menerima? Tidak. Sulaiman mengatakan, ma ataniyallahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Apa yang Allah berikan padaku jauh lebih baik daripada yang Allah berikan pada kalian semuanya. Tapi sayang kalian terlalu pede lagi. Jadi hadiah itu dikembalikan oleh Sulaiman, tidak diterima. Dan tidak lama kemudian Balqis dan rombongannya datang. Ketika datang ke tempat Sulaiman, Balqis sudah dalam keadaan menyerah karena kalah kekuatan, di mana Sulaiman konon bisa memindahkan singgasana Balqis dari tempatnya berada ke tempat Sulaiman. Jadi ketika Balqis datang, singgasana sudah ada di situ. Bergabunglah Balqis menjadi salah seorang menteri di kabinet Sulaiman. Dan kita ambil dari pesan ini adalah sukses Sulaiman menaklukkan Balqis itu, yang luruk tanpa bolo menang tanpa perang itu, ternyata diawali dari sepucuk surat yang istimewa yang membuat sang ratu itu gemetar. Surat itu adalah surat pendek tetapi ada awalnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata yang membuat Balqis gemetar itu adalah tulisan bismillahnya itu. Nah, inilah kemudian ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkirim surat kepada Kisra Heraklius, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulullah ila Herakl. Surat dari Muhammad kepada Heraklius. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan bismillah. Nah, ketika surat itu diterima, konon katanya si raja ini marah, tersinggung dia. Karena menerima ajakan dari Nabi Muhammad SAW, disobek suratnya, dirobek-robek, dicampakkan, dilaporkan pada Rasulullah. Ketika berita ini sampai, Rasul bersabda, Allah akan merobekkan istananya, Allah akan menghancurkan kekuasaannya karena dia telah berani menyobek-nyobek suratku. Benar, kemudian hari kekuasaan beliau ini, dia ini hancur, berantakan, runtuh kerajaannya. Dalam bahasa kita, kualat dengan bismillah. Itulah hebatnya bismillah. Oleh karena itu maka jadikanlah bismillah sebagai tameng kita. Lihat, ketika ayat Al-Quran pertama turun apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Itu sebenarnya bismillah loh. Buktinya mana? Ayat pertama di dalam Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu menunjukkan bahwa ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sebetulnya isyarat bismillah sudah dimulai. Apapun yang kamu lakukan mulai dengan bismillah. Apapun yang kamu kerjakan mulai dengan bismillah. Kau baca Quran mulai dengan bismillah.
Makanya heran sekarang banyak orang-orang yang baca Quran tidak mulai dengan bismillah. Mereka a'udzubillahi minasyaitonirrajim langsung ayat. Padahal ayat mengatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang benar adalah gabungkan ketika kau akan baca Al-Quran mulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Apabila engkau baca Quran, berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu isyarat perintah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu isyarat dari bismillahirrahmanirrahim. Dan itu dipraktekkan sendiri, diwujudkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di mana surat Al-Fatihah dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Hamba yang dimuliakan, Rasul mengajarkan bahwa segala sesuatu yang akan kita lakukan yang baik itu dimulai dengan bismillah. Kullu amrin dzibarin la yubta'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar fahuwa akhta. Segala perbuatan baik yang dilakukan tanpa dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim akan terputus barokahnya. Maka setiap pekerjaan yang kita lakukan hendaknya dimulai dengan bismillah, tidak berat kok. Kita akan tidur dimulai dengan bismillah. Bismikallahumma ahya bismika amut. Dengan namamu ya Allah kami hidup dan dengan namamu ya Allah kami mati. Kita akan bepergian mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku tawakal kepada Allah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita akan lempar jumroh. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kita akan tawaf. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kita akan berhubungan suami istri. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma janni minasyaitan wa janni bisyaitan ma razaqtana. Kita akan mengubur jenazah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Kemudian bismillah apa lagi? Semua dimulai dengan bismillah. Ada bismillahnya sendiri-sendiri. Tetapi jika bismillah yang satu-satu tadi kita tidak hafal, mau tidur lupa bismikallahumma ahya wa bismika amutu, lupa kita, atau memang tidak pernah ngaji jadi nggak pernah hafal, kembali kepada biangnya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bepergian, lupa atau tidak pernah hafal bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, lupa kita, tidak tahu bacaan itu. Sudah, jangan repot-repot. Kembali saja kepada komandannya bismillah. Saya mau pergi, bismillahirrahmanirrahim. Lempar jumroh. Saya lupa bismillahnya apa. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, saya lupa. Kembali kepada bismillah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tawaf, kita lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Hubungan suami istri, kita lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Mau apapun kita, jika lupa bismillah, satuannya termasuk ngubur jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lupa, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang ada di dalam Al-Quran. Dia sudah merupakan mewakili seluruh bismillah-bismillah yang lain. Hamba yang dimuliakan. Ya syukur sih kalau kita ingat, termasuk mau naik perahu kan kita bismillahirrahmanirrahim mursaha inna rabbil ghafurur rahim, tapi enggak hafal, udah aja bismillahirrahmanirrahim. Memang dari dulu tidak pernah ngaji, sejak kecil tidak pernah masuk TPA dan TPQ, hafalannya cuma bismillahirrahmanirrahim, enggak apa-apa kalau enggak hafal, itu saja yang dibaca, itu juga sah. Pertanyaan kita, mengapa bismillah kok sedemikian ampuh ya? Dua sebetulnya sebabnya. Yang pertama karena keampuhan bismillah itu sendiri. Dan yang kedua si pembacanya. Ketika seorang hamba mengatakan bismillahirrahmanirrahim, dia mulai pekerjaannya seakan dia mengatakan, aku melakukan ini semata-mata karena Allah. Akan ku kerjakan ini tanpa kekuatanku, tapi dengan kekuatan Allah. Maka Allah akan menolong. Bismillahirrahmanirrahim, aku melakukan ini semata-mata karena kekuatan Allah. Aku tidak punya kekuatan apa-apa. Allah pasti akan menjaga. Bismillahirrahmanirrahim, aku lakukan ini semata-mata ikhlas karena Allah, pasti dapat pahala.
Maka orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal pekerjaannya bernilai ibadah, akan dibantu oleh Allah, dijaga oleh Allah dari segala gangguannya, dan dimudahkan oleh Allah. Itu yang pertama. Dulu pernah juga ada cerita seorang soleh yang setiap kali melakukan tindakan itu selalu bismillah. Sampai mengunci lemari saja bismillah. Si istri entah karena soal apa kemudian mencoba-coba gitu. Biasanya kunci itu setelah tutup kunci Bismillahirrahmanirrahim disimpan di atas lemari. Satu hari kunci dibuang oleh istrinya ke sumur. Kata istrinya, "Wah, tiar kowe gak bisa buka lemari. Bismillah mulu kamu." Begitu suaminya pulang, kata istrinya, "Pak, buka lemarinya, Pak." Suaminya bismillah, ternyata kuncinya ada di atas. Malu sang istri, minta maaf, kenapa? Sebetulnya kunci sudah aku buang ke sumur tadi. Cuma saya baca bismillah mungkin balik lagi ke sini. Hebatnya bismillah. Yang kedua, bismillah itu menjadi hebat, menjadi bagus karena yang membacanya Nabi Sulaiman. Yang nulisnya itu Nabi Sulaiman, Nabi yang nulisnya. Ketika Sulaiman menulis Bismillahirrahmanirrahim, maka semua rasa mahabbah kepada Allah, semua rasa lemah di hadapan Allah, semua rasa yakin dengan pertolongan Allah itu hadir di hatinya. Dia tulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika dibaca oleh Balkis, sebetulnya Balkis sedang melihat kebesaran Allah di situ, gemetar dia. Turun semua. Malaikat-malaikat juga akan mengawal. Karena yang bacanya seorang nabi dengan penuh keikhlasan dan kesucian jiwa. Nah, kalau yang bacanya kita kemudian tidak ampuh, dikejar anjing, kita baca bismillah, malah digigit, itu bukan bismillahnya tidak ampuh. Ketika engkau baca, kamu takut dengan anjing, tidak takut dengan Allah, itu masalahnya. Andai kata Sulaiman takutnya dengan Balkis, tidak ada kekuatannya. Tetapi ketika dia tuliskan bismillah, dia berani dengan Balkis dan hanya takut kepada Allah, maka semua kekuatan Balkis menjadi lemah turun dan ketakutan kelemahan dia menjadi besar turun kekuatan Allah. Nah, bismillah itu seperti itu. Allah, mari kita jadikan bismillah sebagai awal pekerjaan kita. Semua permulaan yang kita lakukan, baca bismillah. Maka di dalam sholat pun, di dalam sholat, Al-Imam Asy-Syafi'i menjadikan bismillah merupakan bagian ayat pertama dari suratul Fatihah yang tidak boleh ditinggalkan. Imam yang lain pun demikian, sebahagiannya. Hanya perbedaan mereka, kalau Imam Asy-Syafi'i pada sholat jahar dibaca jahar, pada sholat sir dibaca sir. Imam yang lain termasuk Imam Malik itu nanti, karena menganggap bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah, tetap dibaca, tapi bacanya pelan. Di sini kita menangkap sebenarnya betapa pentingnya bismillah. Meskipun dianggap bukan bagian dari Al-Fatihah, tapi dia tetap dihadirkan karena kemuliaannya ini, karena kebesarannya ini. Alangkah ruginya orang apabila kita lupa dengan bismillah. Apapun yang kita lakukan, dimanapun kita mulai pekerjaan, mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Memang terkadang ada di antara kita yang membuka acara misalnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka acara dengan bismillah. Untuk apa sih? Supaya tadi semua rangkaian acara itu sudah dibingkai oleh ibadah kepada Allah. Semua rangkaian acara sudah dibingkai dengan pertolongan Allah. Dan semua acara itu dijagain oleh malaikat-malaikat Allah yang ditugaskan oleh Allah. Karena ada bismillahnya. Alangkah ruginya orang yang tidak baca bismillah. Tidak berkeringat kok. Kenapa baca bismillah dibaca juga ketika hubungan suami istri? Supaya setan tidak ikut serta di situ. Ketika hubungan suami istri dibacakan bismillah, insya Allah anaknya itu terbebas dari godaan setan. Jangan semata-mata hanya karena nafsu. Lupa kepada Allah. Sebab kalau nafsu
Asalnya itu kan pekerjaan setan. Asalnya nafsu itu hewan. Maka ketika tidak baca bismillah, setan ikut di sana. Karakter hewan kita yang muncul di situ. Jangan-jangan anak yang kita lahirkan nanti mental kelakuannya kayak setan atau kayak hewan. Nah, penting bismillah di sini. Hamba yang dimuliakan. Nah inilah silaturahim kita pagi ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang ringan untuk mengucapkan bismillah dan tidak pernah lupa untuk membaca bismillah di dalam segala kegiatan dan di semua keadaan. Bagaimana kalau baca Al-Fatihah? Ya tentu lebih baik karena Al-Fatihah itu juga adalah surat yang paling baik untuk dijadikan permulaan dalam pekerjaan kita, terutama bismillahnya itu. Ada yang mengambil isyarat. Bismillahirrahmanirrahim itu jumlahnya ada 19 huruf. Apa katanya? Siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan bebas dari siksaan yang dilakukan oleh 19 malaikat Zabaniyah. Bismillah itulah yang akan menjadi penjaganya. Seakan-akan satu malaikat dilawan dengan satu huruf. Jadi huruf ba, huruf sin, mim dan seterusnya itu adalah huruf-huruf yang akan ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai benteng dari siksaan malaikat Zabaniyah. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti siapa yang baca bismillah, maka apa yang dilakukannya bernilai ibadah. Siapa yang mau tidur baca bismillah, maka sepanjang tidurnya dianggap zikir oleh Allah Subhanahu wa taala, beribadah pada Allah. Dan yang pasti siapa yang baca bismillah di awal pekerjaannya, insya Allah akan dibantu dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Saling mengingatkan, jangan suka menganggap ringan dengan bacaan-bacaan yang telah diajarkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.